Shalom Jemaat Rock Ministry Jawa Barat. Bersyukur dan adalah suatu anugerah kita dapat berjumpa kembali pada hari ini. Saya percaya kita semua akan diberikan kekuatan dan juga sukacita dalam keseharian kita. 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Bapa, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan. Terima kasih atas anugerah Engkau masih memberikan kami hari yang baru. Dan sebentar kami akan memulai ibadah hari ini. Biarlah Engkau yang pimpin dan kami tahbiskan ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Di dalam nama-Mu kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Shalom warga kerajaan semua yang mendengarkan berita ini. 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa Saul atau Saulus dari Tarsus adalah disebutkan seorang muda. Kita tahu bagaimana orang muda bisa dipakai oleh Tuhan atau dipakai oleh musuh kita, yaitu kuasa kegelapan. Waktu dia dipenuhi oleh kuasa kegelapan, dia menganiaya umat Tuhan, mengejar sampai ke rumah-rumah, masukkan mereka dalam penjara, membunuh mereka. Dan dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala, dia pergi ke Damsyik. Kota Damsyik, Damaskus sekarang, itu penduduknya waktu itu 2 juta. Sampai sekarang itu adalah kota tertua di dunia yang masih ada. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan, ada seorang murid di sana bernama Ananias. Ananias artinya yang sudah menerima anugerah dari Yehova. Anda dan saya yang sudah diselamatkan, dipenuhi Roh Kudus. Kita telah menerima anugerah daripada Tuhan. Dan ketika dia sedang berdoa, Tuhan berkata pada dia, pergilah ke jalan lurus ke rumah Yudas. Situ ada seorang bernama Saul. Dia sedang yaitu dalam keadaan buta, kamu ke sana. Dia adalah umat alat pilihan bagiku, kata Tuhan. A chosen vessel unto me. Tuhan, dia cuma memberitahu, dia tidak protes. Ananias berkata, Tuhan itu orang dia sadis banget. Terkenal paling jahat, kejam dan luar biasa. Dan rumah itu adalah pusat di mana mereka sedang berkumpul untuk membunuh kami, para pengikutmu. Tuhan bilang tahu, tapi pergilah. Go thy way. Dia adalah alat pilihan untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, raja-raja. Tapi aku juga menunjukkan kepada dia berapa banyak penderitaan yang sudah derita oleh karena namaku. Saudara yang kasih Tuhan, saya begitu kagum akan Ananias ini. Ada Ananias lain yang kisah Rasul pasal yang kelima itu. Tapi yang ini, saudara, Daniel dilemparkan ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan yaitu perapian. Tetapi Ananias berjalan sendiri dan pergi ke situ. Saudara, perkataan jalan lurus dalam bahasa Greka, dalam bahasa Aram disebutkan adalah the fat street, fat atau abundance. Satu pelajaran di sini. Saudara mendapatkan berkat itu ketika engkau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Itu pusat daripada pembantaian pengikut Kristus. Dan Ananias pergi ke sana. Apa yang memberikan kekuatan pada dia? Perintah Tuhan itu memberikan anugerah. Dan jangan lupa saudaraku, itu ternyata ada satu pelajaran. Jalan lurus, Kristus ada jalan lurus itu. Adalah juga the street of abundance. Yesus menjanjikan hidup dengan segala kelimpahannya. Tetapi juga di situ adalah house of praise. Rumah pembantaian bisa menjadi rumah pujian. Perkataan pujian penting buat saya. Rumah saya di Surabaya kemah pujian, ya. Lalu pelayanan di Surabaya itu Surabaya Praise Center. Lalu kemudian di sini lembah pujian Denpasar. Lalu ada satu villa kecil, villa pujian. Karena saya tahu kuasanya. Di mana ada pujian, nama Tuhan dipermuliakan. Dia tumpang tangan atas Saul. Dan kalau kita dalam kehendak Tuhan, sesuatu skill yang di matanya lepas, selaput itu, dia melihat kembali. Dan firman Allah mengatakan dia dibaptis, langsung dipenuhi Roh Kudus, segera dia pergi ke rumah ibadat. Untuk apa?
memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Saul si sadis ini menjadi the preacher of grace. Hari ini saudaraku, dia dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya akan ada yaitu Saulus-Saulus di Indonesia. Tetapi juga ada Ananias termasuk yang mendengarkan ini. Tuhan memberkati kita semua. Young man, bangkit. Seperti Saul dari Tarsus dan Ananias dari Damaskus. God bless you. Amin. Sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, ku kan berserah, aku tak pernah sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu, ku kan menyembahmu. Jujur kadang ku
yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu. Bahkan dalam api ku kan terus menyembahmu. Bukan dengan kuat gagaku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagaku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku.
Kaulah Tuhan Allah perkasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih atas kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Kami berikan segala pujian bagi-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang
Jemaat Tuhan, tiba waktunya untuk kita semua diberikan kembali kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda bisa memberikan persembahan lewat transfer ke nomor rekening ataupun scan QR Code pada pengumuman yang akan ditampilkan. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan untuk-Mu, biarlah persembahan ini dapat membantu pekerjaan-Mu dan juga menjadi berkat bagi orang-orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam warga kerajaan. Saat ini kita masuk kepada firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap kita karena kasih anugerah Allah selalu nyata. Kita berdoa. Kami bersyukur kasih anugerah Tuhan nyata dalam hidup kami. Sehingga saat ini kami bersama dengan Tuhan di dalam ibadah kami yang senantiasa Tuhan pimpin. Dan kami siap mendengar firman Tuhan. Berbicara Bapa sehingga setiap kami diubahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kali ini kita masuk pada suatu tema yang luar biasa yang judulnya adalah mengelola emosi. Masih dalam konteks The Year of Reproduction dan pada bulan ini adalah develop, berkembang, mengembangkan. Sehingga kita menjadi lebih maju dan khususnya sekarang adalah dalam mengelola emosi kita. Kita paham bahwa emosi ini ada kaitannya dengan pemikiran, ada kaitannya dengan perasaan. Tetapi yang kita mau jangan sampai emosi yang menguasai setiap kita. Tetapi kita yang harus mengendalikan emosi yang ada. Saya percaya kita memahami bahwa emosi ada dua jenis. Ada emosi yang positif, ada yang emosi negatif. Kalau emosi positif adalah emosi yang memberikan kita sukacita, bergembira, merespon segala sesuatu dengan antusias, dengan semangat, ada cinta kasih, dan kita menikmati apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Namun ada juga emosi yang bersifat negatif. Dikala kita mengekspresikan emosi kita dengan suatu amarah yang luar biasa. Sehingga kadang-kadang kita tidak bisa menguasai diri. Kita masuk kepada reaksi yang tidak membangun dan merugikan orang lain, merugikan diri kita sendiri. Dan tentu saja bukan itu yang Tuhan mau. Jadi konteks ini kita harus paham tentang emosi ini. Dalam KBBI dikatakan bahwa emosi itu adalah reaksi psikologis. Reaksi berarti ada sesuatu yang datang dari luar, kemudian kita bereaksi secara psikologis. Apakah itu tentang kegembiraan seperti yang saya katakan tadi, apakah itu keharuan, kesedihan, atau keberanian, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk kemarahan, atau hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan lagi. Dan saya percaya setiap kita pernah emosi, bahkan emosional. Saya pernah emosi, saya pernah juga kurang kontrol terhadap diri saya karena ada persoalan. Bisa saja persoalan itu datang dari luar memang. Tetapi dikala kita tidak menguasai emosi kita, maka kita sendiri yang akan dirugikan. Ada banyak situasi dalam hidup kita di mana perasaan atau emosi-emosi lebih mendominasi dalam menentukan keputusan atau tindakan kita. Banyak orang seperti itu. Padahal seharusnya tindakan itu harus benar-benar kita perhatikan secara perasaan, secara pemikiran, dan tentu saja secara kebenaran. Itu adalah sesuatu yang benar, baru kita lakukan, baru kita respons, baru kita melakukan sesuatu terhadap situasi yang ada. Makanya kita tahu John Gottman mengatakan bahwa kesadaran emosional untuk mengelola perasaan menentukan sukses dan kebahagiaan dalam kehidupan, baik dalam keluarga maupun hubungan lainnya, dalam pekerjaan, dalam komunitas, dalam banyak hal. Tetapi seringkali orang tersinggung dan kita mengerti ada banyak penyebab ketersinggungan. Ada banyak alasan sehingga orang cepat tersinggung. Mungkin karena tidak mau melihat dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Bukankah dikala diskusi kita kadang-kadang berbeda sudut pandang dengan yang lain. Tapi kadang-kadang kita langsung merespons dengan negatif dan kemudian kita emosi.
Tapi ada orang juga karena memang pikiran bawah sadarnya tidak mempunyai percaya diri. Karena dia tidak mempunyai self-image yang sehat. Ada juga karena masa lalunya yang buruk. Karena trauma. Sehingga dia sensitif akan sesuatu yang membuat dia bisa merespons langsung dengan emosi. Itu banyak hal yang kita lihat. Saya juga pernah mengalami hal yang sama pada saat orang mau menipu, kemudian datang telepon, lalu satpam cerita bahwa, wow, anak bapak itu sedang kecelakaan. Wow, saya tentu saja dari awal saya sudah ada rasa was-was, ini penipuan atau tidak. Tapi saya juga tidak mau ngambil resiko. Tentu saya juga akan memfollow apa yang mereka arahkan. Tapi kemudian begitu dia bilang, transfer uang sekian, wow, saya marah, dasar kamu. Marah saya, bagi saya adalah sesuatu yang pada saat itu kelewatan. Maka setelah itu saya datang kepada Tuhan, saya berdoa dan bertobat. Tuhan ampuni saya masih terjebak di dalam emosi ini. Hal itu bisa terjadi dalam siapapun. Jadi kalau kita lihat di sini, harus waspada. Karena saya mau katakan bahwa pada dasarnya, sikap mudah tersinggung sama sekali tidak mencerminkan kehidupan seorang Kristen yang dewasa. Adakah hal baik yang ditimbulkan dari rasa ketersinggungan yang keterlaluan? Tentu saja tidak. Sekalipun kita berhadapan dengan seorang yang sengaja mencemooh kita, menyinggung kita, harusnya kita bisa menahan diri. Cepat tersinggung adalah ciri ketidakdewasaan rohani. Saya katakan sekali lagi. Cepat tersinggung adalah ciri ketidakdewasaan rohani. Artinya, marilah kita menjadi orang yang tidak mudah tersinggung. Itulah hal-hal yang harus kita mengerti secara umum. Mana ayatnya Pak Bob? Baik, kita sama-sama baca firman Tuhan. Kita akan lihat apa yang tertulis di dalam Mazmur 37. Ada beberapa ayat yang saya cuplik di sana. Tentu saja kita bisa baca nanti secara lengkap, secara sendiri-sendiri. Tapi sekarang saya cuplik beberapa ayat. Ayat 1. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Wow, orang bisa berbuat jahat tapi jangan marah. Itu kata firman Tuhan. Ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik artinya kalau kita melihat situasi memang bisa tidak baik. Tetapi Tuhan pasti campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Situasi mencekam, orang bisa memperlakukan kita tidak adil, mencemooh kita, bahkan menipu kita. Tapi firman ini mengatakan, bergembiralah. Kenapa? Bukan karena kita ditipu orang, tapi bergembiralah karena Tuhan. Wow, saya sangat menikmati hal ini karena saya tahu bahwa kalau saya gembira, itu bukan karena apa yang ada di sekitar saya, tapi karena saya tahu ada Tuhan yang menyertai saya. Apalagi hari-hari ini, ingat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita gembira, imunitas kita meningkat, maka si COVID akan tersingkir dari kita. Dan ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Hidup yang berserah kepada Tuhan. Ayat 6, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 8, berhentilah marah. Saya katakan sekali lagi, berhentilah marah. Jangan dikuasai kemarahan yang berlebihan. Dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Di sini kita semua sudah paham bahwa mengelola emosi sangat diperlukan. Kita tentu sudah paham juga, saya juga mengerti. Perusahaan-perusahaan besar melihat dalam seseorang untuk masuk dalam satu pekerjaan, bagaimana mereka bisa mengelola kecerdasan emosinya. Karena mereka mengatakan bahwa apa yang kita ketahui secara
kecerdasan intelektual yang tinggi memang sangat bermanfaat untuk mengerjakan pekerjaan secara teknis, tetapi kecerdasan emosional, pengelolaan emosi itu lebih penting karena itu akan berguna di dalam kepemimpinan yang akan kita lakukan. Setiap kita mestinya menjadi pemimpin dan bukan hanya sekedar jabatan arti pemimpin di sini. Dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, Why It Can Be Matter More Than IQ. Itu dikatakan oleh Daniel Goleman dalam bukunya, dia jelaskan bahwa kecerdasan emosional menyumbang sebesar 80% dalam keberhasilan seseorang, sedangkan sebanyak 20% ditentukan oleh IQ. Keberhasilan seseorang 80% ditentukan oleh EQ-nya, sementara hanya 20% yang ditentukan oleh IQ. Oke. Kalau begitu, beberapa hal yang perlu diketahui untuk mengelola emosi akan kita lihat lebih lanjut di sini. Saya bacakan. Tadi firman Tuhan sudah jelas bahwa ya jangan marah, itu perintahnya. Artinya kita harus bisa mengerti diri sendiri supaya kita mengelola diri sendiri. Supaya kita tahu berespons dengan benar. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Apa yang kita pikirkan di dalam hati kita tentang diri kita, seperti itulah kita. Makanya kita perlu mengetahui identitas kita sebagai warga kerajaan Allah supaya kita berespons dengan benar. Apa yang harus kita ketahui dalam hal ini? Berarti kita harus mengetahui kekuatan kita atau strength, kemudian kelemahan kita atau weakness. Jadi yang pertama adalah mengerti diri sendiri. Yang kita sebut dengan intrapribadi. Mengerti diri sendiri. Makanya kita harus bisa merenungkan saya ini tipe seperti apa. Mungkin juga dari segi foto karakter kita tahu temperamental kita seperti apa. 2 Timotius 4 ayat yang kelima mengatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kalau kita tahu kita seperti apa, maka kita bisa mengerti untuk menguasai diri kita dalam segala hal. Bukan hanya dalam hal pekerjaan, bukan hanya dalam hal pelayanan, bukan hanya dalam hal kalau kita melakukan sesuatu di dalam acara keluarga, tetapi dalam segala hal, dalam kondisi apapun. Karena itulah, kalau kita sudah tahu kekuatan kita atau strength kita, kekurangan kita atau kelemahan kita, maka perbaiki yang buruk. Ingat bahwa emosional yang remnya blong, ujungnya maut. Ada banyak orang yang pernah mau bunuh diri karena rem emosinya sudah blong. Bahkan ada orang yang sampai bunuh diri karena rem emosinya blong. Saya percaya setiap kita sudah sering melihat berita-berita di televisi. Ada orang tua yang bunuh anaknya, ada anak yang bunuh orang tuanya, ada orang yang diputusin karena satu dan lain hal dalam arti hubungan. Kemudian dia kirim makanan yang beracun walaupun yang kena adalah yang nganternya, yang keluarga pihak yang nganternya, bukan yang tujuannya yang kena, yang jadi meninggal. Ada banyak hal kenapa tidak bisa menguasai emosinya. Makanya saya katakan bahwa kenali dirimu. Kalau remnya blong karena kita tidak tahu apa yang jadi kelemahan kita, maka akibatnya adalah maut. Yang kedua saya ambil dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ada kata saling di sana, saling memperhatikan artinya kita harus mengerti orang lain. Ini yang disebut dengan antar pribadi. Jadi yang kedua adalah mengerti orang lain atau saya sebutkan dengan antar pribadi, pribadi orang lain. Harus kita pahami hal seperti ini.
Karena orang lain bisa berbeda-beda, itu yang saya katakan tadi. Ada orang yang orientasinya adalah pekerjaan, ada orang yang orientasinya adalah hubungan secara manusia. Ini bisa berbeda, kita mengerti dong orang lain. Ada orang yang saklek dengan segala sesuatunya sampai detail-detailnya. Ada orang yang hanya seringkali melihat secara general. Dan ini bisa menjadi sumber pertentangan di antara mereka. Nah, kalau kita mengerti orang lain, kita akan lebih berlapang dada. Jadi kalau kita lihat dalam Mazmur 37 ayat yang pertama. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Tadi sudah kita baca firman-Nya. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Gak perlu iri hati. Ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan lakukanlah dengan setia. Jadi saya katakan bahwa mengerti orang lain adalah kunci penguasaan diri. Saya katakan sekali lagi. Mengerti orang lain adalah kunci penguasaan diri. Contohnya gimana sih? Coba bayangin, saya lagi jalan di mall, kemudian ada orang gila lalu ganggu saya. Atau katakanlah mukul saya. Lalu apa respon saya? Apa saya tidak mau mengerti dia? Lalu saya katakan, dasar gila, berantem sama dia. Orang bilang saya ikut-ikutan gila dong. Jadi kalau saya mengerti orang lain, saya akan berespons dengan pas, berespons dengan benar. Nah, makanya kita harus perhatikan hal seperti ini. Supaya kita bisa berespons dengan pas terhadap sikap orang lain yang berbeda kepada kita. Kita bisa menahan diri. Karena kita tahu bahwa tanpa kita menguasai diri, permasalahan akan banyak yang muncul. Yang ketiga, saya ambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya ambil dari sana, kita harus mengerti bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, kata firman Tuhan. Dan kita akan dapat menanggungnya bersama Tuhan. Nah, kalau kita bisa mempunyai sudut pandang seperti ini, bahwa kita tidak menjadi orang yang mengatakan, aku yang paling menderita di dunia ini. Kenapa ini terjadi, Pak? Aku sudah rajin berdoa, aku sudah rajin beribadah. Tapi kenapa ada masalah di dalam kehidupanku? Poin yang kedua adalah mengendalikan stres atau stress management. Kenapa kita mengendalikan stres? Karena kita tahu bahwa apapun yang ada di luar sana, kita mempunyai kasih dan anugerah Tuhan. Makanya kalau ada masalah, ingat apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saya katakan, kunci mengendalikan stres ada di pikiran. Menguasai pikiran kita dengan kebenaran akan menolong kita mengendalikan stres. Pikiran kita harus kita manage sehingga kita bisa mengendalikan stres yang ada. Karena kita juga tahu bahwa terhadap orang-orang yang mungkin mencemooh kita, terhadap orang-orang yang mungkin melakukan yang tidak pantas kepada kita, firman Tuhan mengatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Itu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Karena saudara-saudaranya takut, karena Yusuf mereka jual ke Mesir, mereka ketakutan pada saat mereka ketemu dengan Yusuf. Tapi Yusuf mengatakan, jangan takut. Tenang aja, emangnya aku ini Tuhan yang akan menghakimi kamu? Enggak. Tapi kalau aku sampai ke Mesir, itu apa? Karena ada visi dalam hidupnya. Dia katakan, Allah telah mereka-rekakan yang baik. Jadi saudara-saudaranya mereka-reka yang jahat. Tapi Allah mereka-reka yang baik dalam kehidupannya. Untuk apa?
untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, mungkin saudara diperlakukan tidak adil sehingga engkau harus mengambil suatu sikap atau respons atau bahkan engkau sepertinya terbuang. Tetapi kalau itu dalam Tuhan, ada visi di dalamnya. Itu yang didapatkan oleh Yusuf, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, ada visi yang besar ternyata yang Tuhan siapkan dari permasalahan yang ada. Kalau kita nggak peduli dengan hal tersebut, maka kita yang kita urus adalah hal-hal kecil yang mencemooh kita, yang mengganggu kita. Makanya seturut dengan firman Tuhan itu tentu saja Winston Churchill, bekas Perdana Menteri di Inggris yang ini adalah orang yang kesohor. Dia katakan, you will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks you. Pada saat engkau berjalan akan banyak anjing yang menggonggong. Kalau anjing yang menggonggong itu yang kita urusin, kita lemparin batu ke anjing itu. Kapan kita sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita? Saya tidak katakan orang lain adalah anjing, tapi ini adalah ilustrasi yang disampaikan oleh Winston Churchill. Artinya orang lain akan bisa melakukan hal-hal yang tidak mengenakan kita. Tapi jangan itu yang diurusin. Uruslah tujuan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan engkau akan sampai kepada tujuan, kepada destiny. Kalau enggak itu yang kita lakukan, tetapi kemudian kita akan menjadi orang-orang yang terjebak di dalam permasalahan, maka akan terjadi persoalan-persoalan yang menjerat hidup kita. Kadang-kadang mengelola stres ini bisa juga dengan metode yang keliru. Suatu kisah nyata. Ada seorang ibu di India, mungkin pernah baca kisah ini. Ibu ini ditinggal mati oleh suaminya dan dia mengurus anaknya sendirian. Tapi kemudian karena dia adalah single parents, karena dia adalah dalam sesuatu hal untuk mengurusi anaknya penuh dengan perjuangan, maka dia keliru. Anaknya dia perlakukan secara manja. Sehingga anaknya ini dari kecil, kalau ada yang salahnya tidak pernah ditegur. Kalau dia di sekolah berantem dengan teman-temannya, maka ibunya akan datang minta maaf, ini karena bapaknya nggak ada. Karena saya single parent, mungkin dia bilang juga, saya juga kerja, jadi saya tidak sempat memperhatikan dia. Padahal sesungguhnya dia adalah orang baik, jadi tolong maafkan dia. Saya akan ganti berapa kerugian yang ada. Jadi anaknya ini tidak pernah mengetahui apa yang salah. Kemudian anaknya mulai melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian mencuri. Mencuri sama halnya, aduh tolong ampuni, maafkan. Terjadi di SMP, terjadi di SMA. Lalu suatu ketika, anaknya juga ternyata sudah mulai terlibat narkoba. Bahkan pernah ditangkap polisi karena aksi pencurian yang mereka lakukan. Itu pun dia urus ke polisi. Dia berikan jaminan supaya anaknya dibebaskan dengan segala alasan. Suatu ketika, ternyata anaknya ini sudah terlibat di dalam geng-geng narkoba. Kemudian, mereka sudah melakukan transaksi-transaksi jual beli narkoba. Dan suatu ketika ada permasalahan dengan grup lain. Dan ternyata mereka juga punya senjata. Grup lain itu ditembak. Lawannya itu dibunuh oleh anaknya ini. Lalu dia ditangkap polisi. Begitu ditangkap, masuk ke pengadilan, vonisnya adalah hukuman mati. Wow, menyedihkan. Malam harinya, sebelum besok subuhnya anaknya dieksekusi hukuman mati. Ibunya datang dengan hati yang sangat-sangat sedih. Ibunya membawa makanan kesukaan anaknya. Dan dia katakan, anakku, aku berikan saat ini makanan kesukaanmu yang terbaik yang ibu boleh berikan untukmu. Tetapi ibunya ngomong seperti itu. Anaknya tidak menghadap ibunya. Anaknya membelakangi ibunya terus. Ibunya mengatakan, anakku, besok engkau akan dieksekusi. Makanlah, inilah kesempatan bagimu untuk bisa menikmati yang
enak yang ibu berikan untukmu. Dan kemudian anaknya berbalik dan dia katakan, ibu pembunuh. Lalu anaknya berbalik lagi. Ibunya sedih. Lalu anaknya bilang, sudah, ibu yang membunuh saya karena ibu tidak pernah memberitahukan apa yang harus saya lakukan sehingga saya seperti ini. Akhirnya memang ibunya harus keluar. Ibunya sedih sekali. Besoknya subuh, anaknya dieksekusi, ditembak mati, mati. Ibunya mengalami stres, tekanan, menyesali di dalam kehidupannya. Kenapa aku tidak membina, membimbing, mendidik anakku dengan benar? Sehingga dia harus dihukum mati. Emosi yang dimiliki ibunya, emosi yang menyimpang dalam penerapannya. Ada emosi atau perasaan karena dia ditinggal oleh suami yang dia kasihi. Tetapi dia ekspresikan dengan cara yang salah dengan memanjakan anaknya. Dan itu jadi beban bagi ibunya. Sayang sekali. 3 bulan kemudian ibunya bunuh diri. Wow. Saya percaya kita bisa mengendalikan stres. Kita tidak akan masuk kepada hal-hal seperti ini. Karena firman Tuhan sudah memberikan tuntunan di dalam kehidupan kita. Makanya kembali, respons dengan benar firman Tuhan. Datang kepada Dia. Tuhan mengasihi saudara sekalian. Kemudian yang terakhir, yang keempat, saya ambil dari Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu kata Paulus. Paulus sedang menunjukkan di sana bahwa bisa terjadi kekurangan, bisa terjadi kelimpahan, bisa terjadi persoalan dalam segala hal. Tetapi dia beradaptasi terhadap situasi tersebut. Dia menyesuaikan diri terhadap situasi tersebut. Jadi poin yang keempat adalah adaptasi diri. Kalau sekarang ada COVID, kita beradaptasi dong. Bukan hanya protes. Tetapi yang pertama, kita harus accept situasi seperti ini, ada COVID, ada tantangan. Tapi yang kedua, adaptasi, Kita harus mengikuti protokol kesehatan, kita harus melakukan hal-hal yang meningkatkan kesehatan tubuh kita juga. Kita adaptasi baru, kemudian kita bisa accelerate, mempercepat respons dan segala sesuatu dalam hidup kita. Paulus menyesuaikan diri dengan tekanan atau persoalan dalam penderitaan apapun. Dia tetap merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Makanya firman Tuhan katakan, pikul salib, sesuaikan diri dengan apa yang ada. Apabila kita bisa beradaptasi terhadap segala situasi dan berbagai jenis manusia, maka kita bisa menguasai emosi. Saya ingat tentang Nelson Mandela. Dia adalah seorang yang dipenjara 27 tahun. Selama di penjara, dia adalah orang yang disiksa, kepalanya dimasukin ke kloset. Tapi dia beradaptasi dengan situasi itu. Kemudian dia jadi presiden. Dia tidak dendam kepada orang yang memasukkan kepalanya ke kloset. Statement dia ada yang luar biasa. When I think about the past, the types of things they did. Kalau aku pikirkan masa lalu, apa yang mereka lakukan kepadaku. I feel angry. Aku merasa marah. But then again, that is my feeling. Tapi sekali lagi, itu adalah perasaan, itu emosional. Dia katakan the brain always dominates. Otak saya harus menguasai perasaan saya. Says, as I have pointed out, seperti yang saya katakan, you have a limited
time to stay on earth. Hidup kita terbatas untuk hidup di dunia ini. You must try and use that period to transform. Makanya gunakan waktu itu untuk melakukan transformasi. Kita adalah garam dan terang dunia. Jadi, kelola emosi kita. Yang pertama adalah mengerti diri sendiri. Yang saya sebut tadi dengan intra pribadi. Yang kedua adalah mengerti orang lain, antar pribadi. Yang ketiga adalah mengendalikan stres atau stress management. Dan yang keempat adalah adaptasi diri. Kita menyesuaikan dengan situasi-situasi yang ada. Itu firman Tuhan bagi kita. Saya percaya ini mengubahkan kita. Kita berdoa. Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur pada saat ini karena Engkau sungguh nyata menuntun kami untuk bisa merespons segala situasi yang ada. Dan saat ini, mari saudara terbuka di hadapan Tuhan. Coba cek dirimu tentang apa kekuatanmu, apa kelemahanmu. Apakah engkau seorang yang mudah marah, emosional? Kalau itu bawa kepada Tuhan, Tuhan akan menjamah engkau. Bagi saudara yang mengakui di hadapan Tuhan hal seperti itu, saya mau berdoa. Tuhan, untuk mereka yang hidupnya penuh dengan emosi, bahkan dikuasai oleh amarah, aku berdoa pada saat ini dalam nama Yesus, supaya mereka beroleh kekuatan untuk menguasai dirinya, sehingga menyalibkan kedagingannya, dan kemudian berjalan dengan penguasaan diri. Karena kami tahu kasih Tuhan nyata. Terima kasih Bapa. Setiap kami Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Jemaat Tuhan boleh mempersiapkan di rumah atau dimanapun berada roti dan anggur untuk perjamuan kudus ini. Silakan kalau misalnya pas tidak ada hosti, bisa aja roti tawar atau apapun, it's okay. Kemudian anggur, tentu saja anggur perjamuan. Nah, kalau juga pas tidak ada, bisa diambil air putih, it's okay. Itu bisa dilakukan karena yang penting kita lihat di sini adalah hati yang tertuju kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari persiapkan dirimu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Suara Tuhan nyata. Saat ini kami masuk di dalam perjamuan kudus. Dan kami tahu Tuhan, pada saat kami melaksanakan menjalankan perjamuan kudus ini, kami bersatu, menyatu dengan Kristus. Kalau kami menyatu dengan Kristus, berarti pola pikir kami, pola rasa kami, pola tindak kami, hati kami menyatu dengan Kristus. Dan kami sedang memberitakan kepada dunia bahwa Yesus disalibkan untuk dosa dunia ini. Dan Yesus bangkit, dan Yesus naik ke sorga, lalu mengirimkan Roh Kudus untuk kita anak-anak kerajaan Allah. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Saat ini kami mengingat kasih dan kebaikan. Saudara, pada malam yang terakhir, sebelum Yesus menyerahkan diri, Dia mengambil roti untuk perjamuan kudus tersebut. Dan juga mengambil cawan anggur untuk perjamuan kudus ini. Dan hatinya saat itu penuh dengan kasih kepada murid-muridnya. Mari sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan ini. Kita ambil roti. Saudara angkat roti itu tinggi-tinggi. Karena kita tahu dalam perjamuan kudus ini, kita betul-betul hati kita menyatu dengan hati Tuhan.
Kemudian Yesus mengambil roti, memberkatinya. Hidup Yesus adalah selalu memberkati, memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Dan dia katakan, inilah tubuhku yang diserahkan buat kamu. Yesus disalibkan untuk saudara dan saya. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Saat ini jemaat Tuhan, ingat Yesus, ingat kekasihmu, Yesus Kristus Tuhan, yang menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Apakah saudara percaya dengan memakan roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau disalibkan untuk kami, sehingga setiap kami dibebaskan. Engkau baik. Mari saudara, persiapkan anggur. Mari kita angkat anggur ini tinggi-tinggi. Lalu Yesus berkata, inilah darahku yang dicurahkan buat kamu. Dia katakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Darah Yesus tercurah, bukan setengah-setengah, seluruhnya. Rasa sakit dia rasakan untuk saudara dan saya terbebas dan tidak merasakan rasa sakit. Dan dalam darah ini ada nyawa, kehidupan. Terima kehidupan yang datang dari Tuhan. Apakah saudara percaya dengan meminum anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Sembah Dia. Tuhan, Engkau baik. Tidak ada yang seperti Engkau. Hanya karena kasih anugerah-Mu, setiap kami boleh dibebaskan. Dan kami sudah melakukan perjamuan kudus ini dengan hati kami yang melekat kepada Tuhan. Karena itu segala puji, kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu. Saat ini kami hanya ingin meninggikan Tuhan. Saat ini kami hanya ingin memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, pada saat kami menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, maka kami ada di dalam kasih perlindungan penyertaan Kristus. Dan apapun masalah yang ada, akan kami lewati dengan suatu kemenangan. Karena ada Yesus bersama dengan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Dan jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan akan melanjutkan dengan aktivitas yang lain. Dan saya tahu Tuhan sudah menyiapkan berkat yang terbaik. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Hari ini kasih Tuhan tercurah untukmu. Berkat berkelimpahan dari Bapa di sorga. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita serukan amin. Tuhan Yesus memberkati.